Kamu cuma tinggal sendiri sama ibu kamu, ya. Saya tahu mungkin kamu masih labil, umurnya masih belum dewasa cara berpikirnya. Saya memaafkan kamu, ya. Oke, semoga kamu sehat selalu, ya. Dan kalau memang kamu masih mau kerja di tempat saya, masih aja ya Mas ya, saudari SDP ini, mantan karyawan saya itu, ya itu saya jujur agak menyayangkan banget sih, karena saya masih ingat betul. Kenapa? Kenapa kamu ganggu saya? Saya mau ngasih Pak. Emang kalian udah banyak duit buat ngasih saya hadiah? Wah, gila nih rezeki saya kok nggak habis-habis ya. John LBF mirip seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. John LBF yang viral karena dirinya ingin membantu Tiko dan juga Sultan untuk bekerja bersama dirinya dengan menggaji 10 juta rupiah. Ditolak. Lainnya, pertama saya berharap banget Tiko bisa bekerja di perusahaan saya dengan gaji minimal 10 juta. Ini minimal loh. Kalau dia minta lebih, ayo kita diskusi, gitu kan. Nah yang kedua, rumahnya akan saya renovasi total. Sampura pakai masker dulu. Kita YouTuber anjir. Ya. Makasih Pak. Nih 100. Yang sudah ke sini ya. Yang sudah pakai masker ya. Makasih Pak. Yuk. Mundur dulu, mundur dulu. Bersedia nggak kira-kira bekerja di perusahaan Om John dengan gaji yang Om John tawarkan itu 10 juta? Kalau Tiko minta lebih ngomong loh, karena Om John kan nggak tahu nih kebutuhan Tiko seperti apa. Saya mau kamu saring ketat karyawan yang interview di perusahaan kita. Ingat ya, kecuali untuk yang viral. Yang viral? Iya, untuk yang viral, pokoknya kita akan rekrut tanpa tes. Tapi pas kasih penawaran kerja, kita akan kontenin. Kontenin? Jadi nggak usah dites, Pak. Iya, tanpa tes. Kalau nggak sesuai kualifikasi gimana? Apa kita nggak rugi bayar gaji bulanan dia? Ini tuh biaya marketing. Kalau kita rekrut orang yang lagi viral, kita bisa dapat exposure sampai jutaan views. Ngangkat nama dengan biaya yang murah. Buktikan, Mas kerja di tempat saya. Buktikan, Mas kerja di tempat saya. Saya John LBF sangat keberatan. Titik. Karena saya pastikan kalau sampai ini nanti saya muncul di beranda saya, ada emas melakukan aktivitas itu lagi, saya proses dan saya pastikan. Tidak hanya itu, John juga dibahas mantan karyawan yang katanya terlalu diktator dan semena-mena mengkat gaji-gaji karyawan. Karena hal itu, John LBF yang terkenal di TikTok karena kedermawanannya dan sebagai bos impian para karyawan memberikan klarifikasi. Terkait ramainya pemberitaan kemarin Bang, yang beredar viral di Twitter itu seperti apa Bang? Ya, untuk sekedar informasi aja ya Mas ya, saudari SDP ini, mantan karyawan saya itu, ya itu saya jujur agak menyayangkan banget sih, karena saya masih ingat betul saudari SDP itu masuk di High Five itu, di perusahaan saya itu. Waktu itu saya masih karyawan Mas, saya masih marketing tahun 2020 ya, kalau saya nggak salah ingat itu antara bulan September atau Oktober lah ya, 2020 itu ya. Dia masuk ke perusahaan saya, memohon-mohon sampai nangis, demi Allah saya berani bersumpah ya, mohon-mohon Pak, saya pengen kerja Pak, di sini saya nyari kerja susah. Akhirnya saya terima di posisi marketing. Saya sebagai manajer marketing waktu itu, belum jadi ownernya High Five, belum. Nah, ketika dia terima sebagai marketing, saya lihat ini anak introvert gitu, kurang jago berkomunikasi. Saya yang dampingi dia Mas, bahkan saya arahkan dia untuk cari prospek, saya ajarin dia cari prospek di LinkedIn. Nggak lama, 3-4 hari saya ajarin, dia langsung closing virtual office 2 unit di dapat prospeknya dari LinkedIn. Terus berjalannya waktu, saya bimbing. Memang ya selama ini hubungan saya sama dia baik-baik saja gitu loh selama dia bekerja. Anaknya pun juga saya arahkan, juga dilakukan gitu-gitu kan. Terus saya kaget banget sih dengan pemberitaan ini sih, karena saudara SDP ini kerja itu nggak sebulan 2 bulan di perusahaan saya, 21 bulan loh. Kita ini kan namanya perusahaan kan semua kan by rules, by aturan. Nggak bisa kita semena-mena, ada data-datanya semua. Bahkan ketika kita klien itu komplain atas servisnya saudara SDP, terus hubungi ke saya, hubungi ke partner saya, ya kita kasih teguran pun juga nggak main-main pecat karyawan. Ini ada buktinya nih, pernah kita kasih surat peringatan pertama ya, ada tanda tangannya dia langsung ini ya. Nah, di tanggal 27 Oktober 2022, kurang lebih 21 bulan beliau kerja. Ini resign mandiri loh, resign mandiri di perusahaan. Bukan dipecat berarti Bang ya? Nggak ada, ini resign mandiri. Alasannya mau buka usaha. Kan saya
selalu dukung kalau karyawan saya pengen hidupnya berkembang, pengen maju, ya kita dukung. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupannya lebih baik, masa kita mau tahan, ya? Ini jelas loh yang buat yang bersangkutan, ya. Jadi tidak, menurut saya itu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik yang si pendalilnya juga harus bisa memberikan bukti. Setelah klarifikasi terhadap mantan pegawainya diungkapkan, John LBF juga memberikan pernyataan bahwa jika Tiko ataupun Sultan ingin bekerja kepada dirinya, John akan dengan senang hati memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di perusahaannya. Berkah, semoga ibu kamu sehat selalu, kamu cuma tinggal sendiri sama ibu kamu, ya. Saya tahu mungkin kamu masih labil, umurnya masih belum dewasa cara berpikirnya. Saya memaafkan kamu, ya. Oke, semoga kamu sehat selalu, ya. Dan kalau memang kamu masih mau kerja di tempat saya, boleh, silahkan balik, ya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kamu tidak mau balik lagi di perusahaan saya, nggak apa-apa. Saya berdoa semoga karir kamu baik, masa depan kamu baik. Saya doakan kamu punya kesuksesan untuk apapun yang kamu cita-citakan. Biar bagaimanapun kamu boleh menoleh ke belakang. Ingat nggak waktu di Kelapa Gading saya dampingi kamu, ini loh cara nyari prospek, nih saya ajarin nih, kamu masuk ke LinkedIn, yuk saya bantu yuk. Ini aku dapat prospek nih kamu follow up ya, ini tinggal deal. Ini klien nih, temen nih, udah siap transaksi pendirian PT nih kamu closingin ya, insentifnya buat kamu. Demi Allah, demi Rasulullah, biar kaki gue buntung, biar gue nggak selamat kalau gue bohong nih apa yang gue sampaikan. Anda tanya ke orangnya langsung, ya. Saya sayangi dia dengan sepenuh hati, saya bimbing dia dengan sepenuh hati, ya. Kalaupun kamu ada salah jalan, hilaf dan lain-lain, segeralah bertobat. Karena hidup di dunia itu cuma numpang minum. Sesaat kamu berhijab, ya, kamu berjilbab, kamu muslim, bertobatlah sebelum terlambat. Yang penting kamu niat bertobat, saya sudah memaafkan. Oke? Namun banyak yang mengatakan bahwa John motivator ini mirip seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Iming-iming menggunakan sosial media untuk tenar dan juga menggait banyak-banyak orang sehingga mengambil keuntungan di orang-orang tersebut. Ini gue orang yang paling kaya yang duduk di sini. Paling kaya? Lu orang... Bang kan udah kaya bang, jangan lupa sedekah biar usahanya lancar. Iya makasih udah ngingetin, tapi aku bilang sama kau ya, gak usah kau ajarin ikan berenang boy. Kalau nggak sedekah aku mana aku bisa kaya kayak gini. Justru karena sedekah lah makanya. Save dulu ya kan, siapa tahu jadi miskin nanti. Oke, nah ini supaya miskin aku kan, aku baru tarik uang 500 juta. Kalau Sitok kan udah 500.000 nih. Nah buat kalian yang mau ambil, sini ambil aja silakan, ambil duitnya. Yuk ambil silakan, yuk sini. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Tindakan saya ini kan karena saya pengusaha, saya punya banyak perusahaan. Jadi saya coba kasih solusi jangka panjang. Ya, kamu kerja deh di tempat saya. Kalau kamu di luar pulau, segala akomodasi saya tanggung. Sampai di Jakarta, saya siapin tempat tinggal, kamu bekerja di perusahaan saya. Misalkan untuk start awal, misalkan di level office boy saya gaji 5 juta. Kamu saya kasih 6 juta nggak ada masalah. Sebentar. Apakah motivasi dari John atau tujuan dari John LBF mirip seperti Indra Kents dan juga Doni Salmanan? Kita berharap tidak, supaya ada satu contoh orang yang motivasi berhasil dan sukses tanpa menjatuhkan ataupun menipu orang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan.